Ya, ingat Alkitab bilang siapa yang mencintai uang, dia tidak akan pernah puas dengan uang. Haleluya. Iya, terima kasih buat Bapak Gembala dan juga semua jemaat Tuhan yang sudah mempercayakan saya boleh ada untuk memberitakan firman. Saudara, tadi kita nyanyikan sebuah pujian tuh indah banget ya, di mana dikatakan Tuhan semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Kadang-kadang kalau nyanyi itu gampang ya, kau semakin bertambah, aku semakin berkurang. Tetapi di dalam prakteknya tidak semudah kita nyanyi. Ya, dan saya percaya mengikut Tuhan itu ada harga, ada perjuangan. Ya, Tuhan semakin besar dalam kita, kita semakin kecil, bahkan ya kita tidak terlihat. Nah, hari ini firman Tuhan saya beri tema yaitu arti hidup. Apa yang sedang kita cari, apa yang sedang kita kejar, ya, itu akan menentukan bagaimana kita hidup hari ini. Seringkali banyak orang lupa ya mengejar sesuatu yang kelihatannya dapat memuaskan jiwa. Ternyata kita sedang terjebak. Tapi hari ini biar firman Tuhan mengingatkan setiap kita, saudara, ya. Benar tadi lagu itu berkata, biar kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Keakuan kita dimatikan, keakuan kita dibunuh. Dan ketika kita dalam proses membunuh keakuan itu, ya tidak seindah waktu kita ngomong. Ya, kita bicara saja dalam kehidupan berumah tangga. Ya, ketika suami istri hidup bersama, proses mematikan kedagingan atau keakuan itu seperti apa? Waktu kita bertengkar di rumah, ya, bagaimana kita berdoa supaya Yesus makin besar, ya. Tetapi kita masih hidup ribut, saling membenarkan diri, ya. Saya percayalah di tengah dunia yang sudah seperti saat ini, mari kita melihat, ya, apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita terlambat dan kita kehilangan kesempatan. Ya, ada satu cerita, ada satu orang bapak, dia itu ya pembuat jam tangan. Anaknya bilang, "Pak, ayo kita ya jalan-jalan." Bapak itu sibuk kerja. Dia bilang, "Tunggu ya, Bapak tuh lagi mau bikin satu arloji yang terbaik. Baru Bapak bisa punya waktu untuk jalan-jalan sama kamu." Tanpa dia sadari, dia sudah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk menemukan sebuah arloji yang dia rasa itu terbaik. Tapi ternyata dia sudah kehilangan waktu. Saudara, ada banyak hal yang seringkali kita juga kejar di hidup ini dan kita nggak sadar. Ternyata kita sudah kehilangan banyak waktu dan kita kehilangan esensi dari kehidupan yang sesungguhnya. Kita baca dulu satu ayat firman Tuhan, ya saya pengen kita baca sama-sama dari Pengkhotbah pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-3 dulu. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, firman Tuhan berkata begini, saudara. Kalau sudah kita baca Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 3, 1, 2, 3. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, ya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit, ya. Ayat yang berikutnya, jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Saudara, ya, Pengkhotbah ya itu ditulis oleh Salomo. Salomo itu raja, siapa yang tidak kenal dia, ya, dia terkaya, dia punya segalanya,
Bahkan istrinya juga ya sangat banyak. Dia menulis, dia berkata, ya ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Ya, tetapi dikatakan ya orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Ya, ini dia bilang di sana kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, ya ada orang bekerja, mencari uang, mengumpulkan kekayaan. Ya, ingat Alkitab bilang siapa yang mencintai uang, dia tidak akan pernah puas dengan uang. Kita membutuhkan uang di hidup ini. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya, bahkan ya katanya uang tidak dibawa mati, tapi tidak ada uang bawaannya mati. Ya, tetapi Alkitab mengingatkan kita bahwa cinta akan uang itu, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Kita membutuhkan uang, kita perlu uang, tetapi kita tidak boleh mencintai uang. Ciri orang yang mencintai uang, yang pertama, pelit. Lihat kanan kirimu, pastikan tidak ada yang pelit. Karena Alkitab bilang orang kikir tidak masuk surga. Ya, jadi tanda pertama orang yang mencintai uang itu dia pelit. Bahkan untuk dirinya sendiri aja pelit. Sehingga jadi orang yang aji mumpung. Kalau dia makan rame-rame ikutan dia supaya enggak bayar. Maunya gratis terus. Untuk dirinya sendiri aja pelit, apalagi untuk orang lain. Mari kita belajar bersama saudara, firman Tuhan bilang jangan sampai ya kita ini berburu uang. Ada orang menjadi kaya, ya banyak karena memang dia bekerja. Ya tetapi jangan sampai kekayaan itu akan menjadi murka bagi kita kalau kita salah mempergunakan, ya kita salah menikmati kekayaan itu. Bahkan di sini dikatakan, aku melihat sebuah kemalangan di bawah matahari yang sangat-sangat menyedihkan, menekan manusia. Orang ini sudah dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan satu apapun. Makanya saudara, kalau ada orang yang sudah kaya, tidak kekurangan, tapi nggak bahagia, kan itu kebangetan ya. Tapi banyak gak saudara lihat yang begitu? Banyak banget kan? Banyak kita lihat. Ya, jangan bilang kekayaan itu bisa membawa bahagia. Kalau kekayaan bisa bawa bahagia, maka tidak ada perceraian di kalangan orang kaya. Tapi pada hakikatnya kita lihat banyak terjadi perceraian di kalangan orang kaya. Bahkan anak-anaknya hancur. Ya, mereka jatuh dalam pergaulan yang tidak benar. Ya, karena kekayaan itu menjadi jerat. Ya, lalu di sini dikatakan saudara, ya, tetapi dia tidak diberi kuasa sama Tuhan untuk menikmati. Nah, ini saudara, kita tuh perlu meminta kepada Tuhan agar kita ini mendapat karunia untuk menikmati. Saya berjumpa dengan banyak orang yang hidupnya pas-pasan loh, tapi dia bahagia karena dia diberi kuasa untuk menikmati. Bahkan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita takut akan Tuhan, bahkan di tengah penderitaan pun kita masih bisa menikmati. Orang yang hidup takut akan Tuhan, diberi karunia untuk bisa menikmati bahkan persoalan, penderitaan, pergumulan, dia bisa menikmati itu dengan sukacita. Jadi kuncinya di sini bukan soal kaya, bukan soal miskin, tetapi kita mendapat karunia untuk menikmati hidup. Jadi sekalipun sulit, tapi kita bisa bersyukur, itu namanya karunia. Ya, sangat disayangkan saudara. Alkitab bilang orang yang kaya dia punya anak, punya kekayaan, tapi kalau nggak bisa menikmati, lebih baik anak gugur. Lebih baik dia gugur dari dalam kandungan daripada dia hidup di dunia tetapi tidak
bahagia. Padahal punya kekayaan, punya uang, punya segalanya. Tapi tidak dikasih karunia sama Tuhan untuk menikmati hidupnya. Lebih baik anak yang gugur loh saudara. Ini keras sekali firman ini. Ya, jangan sampai kita hidup tapi kita tidak bisa menikmati. Sudah diberi harta, uang, rumah tangga ribut terus, suami istri berantem terus. Ya, ayo kita bertobat biar Yesus semakin bertambah, kita semakin berkurang. Apa arti hidup itu? Arti hidup yang sesungguhnya ketika kita ini bergaul dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, kita diberi karunia untuk menikmati hidup ini. Sekalipun jangan terlebih suka aku tinggal dalam penderitaan. Karena ketika aku lemah maka aku kuat. Ini kan aneh saudara. Di saat semua manusia itu gak pengen menderita loh. Rasul Paulus bilang terlebih suka aku tinggal di dalam penderitaan. Kenapa tidak mencari perempuan di luar? Tidak selingkuh. Ya emang kalau selingkuh itu menyelesaikan masalah. Ya dengar baik saudara, kita ini diberi kesempatan hidup. Ya kita bersyukur masih diberi kesempatan hidup sama Tuhan. 2 tahun lebih kita melewati masa pandemi, kalau kita masih hidup itu anugerah. Karena begitu banyak orang tidak dapat kesempatan lagi untuk hidup. Kita diberi kesempatan hidup, ayo kita pergunakan waktu-waktu di hidup ini untuk menyenangkan Tuhan. Ya, bagaimana sih menjadi orang yang bisa menikmati hidup? Mari kita lihat bersama saudara. Ya, 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10 di sana Rasul Paulus menulis 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 10. Ya, dia berkata begini, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bagaimana kita bisa menikmati hidup di dalam Tuhan? Perlu melatih manusia roh kita. Dengan cara apa? Beribadah. Beribadah itu bukan hanya kita kumpul-kumpul begini, ini juga salah satu bentuk ibadah. Tapi jangan terjebak, kalau engkau tidak mengalami sesuatu dalam ibadah ini maka juga sia-sia. Ketika kita menaikkan pujian, biarlah itu keluar dari hati kita. Ya, karena bukan orang yang pintar nyanyi, bukan orang yang goyangnya kenceng itu yang dilihat Tuhan, tapi sikap hatimu. Ya, kita mau nyanyi-nyanyi lompat-lompat di sini kalau cuma untuk daging aja ya percuma juga saudara, ya. Enggak kalah sama Holy Wing. Kenapa banyak orang mau datang ke sana? Karena di sana wah jiwanya dipuaskan saudara. Gereja harus lebih daripada apa yang dunia tawarkan. Kenapa? Karena para pelayan Tuhan berdiri di dalam kekudusan. Mereka menaikkan pujian itu bukan hanya lip service dari mulut, tetapi lahir dari sebuah kehidupan yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Di mana kita benar-benar sudah mengalami yang namanya bayar harga, dimatikan kedagingan. Waktu kita mau marah sama orang, kita tahu kita gak boleh melakukan itu. Kita menekan daging kita dan berkata, Tuhan terima kasih. Ketika kita ditawarkan dengan keinginan dunia, di depan kita ada hal-hal yang enak ya. Saya itu sedih melihat sekarang banyak orang Kristen, anak-anak muda jadi pelakor, perebut suami orang, jadi simpenan. Saya melayani banyak ibu-ibu yang datang konseling. Pelakornya orang Kristen bu, bahkan banyak pelayan Tuhan. Saudara, kita melihat ya, saya berdoa supaya gereja di tempat ini menjadi gereja yang berbeda. Di mana sungguh-sungguh menghasilkan jemaat umat Tuhan yang berdiri di dalam kekudusan. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak menjadi sia-sia. Ya, supaya jemaat Tuhan juga bisa bertumbuh. Dari kehidupan yang tadi penuh dengan kedagingan, kita mulai berdoa supaya Tuhan mulai ubahkan. Jangan kehilangan arti hidup yang sesungguhnya. Rasul Paulus bilang,
Latihan badan itu terbatas cuma untuk kita sehat di dunia ini. Tetapi ibadah itu mengandung janji dari hidup yang sekarang ini sampai kepada hidup yang akan datang dalam kekekalan. Makanya Rasul Paulus bilang di sini, kami sampai saat ini, ya kami karena itulah, ya kami sampai saat ini berjerih payah dan berjuang. Mengikut Yesus itu ada jerih payah dan ada perjuangan yang harus kita lakukan. Jangan jadi Kristen ya yang tidak mengalami perubahan apa-apa. Sorry, setan gak takut ketika orang melayani Tuhan. Setan gak takut ketika saya berkhotbah. Setan gak takut waktu saudara rajin datang ke gereja. Tapi setan takut ketika engkau mulai melakukan firman Tuhan. Karena itu ibadahmu yang sejati. Bilang amin saudara. Ya, saya ini berkhotbah orang pakai masker ini berat saudara ya. Karena memang tidak bisa melihat ekspresi saudara. Saya khotbah gini saudara marah atau tersenyum, tapi ya masa bodoh lah ya. Pokoknya tugas saya menyampaikan firman. Ya, tapi tolong respon kalau ada gitu bilang amin gitu ya walaupun pakai masker. Supaya kita yang khotbah juga semangat. Karena di atas ini kalau lihat gak semangat, makanya pendeta tuh banyak yang belum terima jadwal khotbah. Saya tanya kenapa? Ya males kalau masih pakai masker bu, gak tahu respon jemaat tuh kayak apa. Ya gak peduli lah, pokoknya firman kita sampaikan aja, bener gak? Mau dia respon baik, mau gak baik, ya kita sampein kebenaran. Justru hari-hari ini adalah hari-hari yang tepat untuk kita menyampaikan suara Tuhan yang benar. Ya, jangan berpuas engkau hanya jadi orang Kristen yang datang duduk diam pulang. Perhatikan cara hidupmu hari-hari ini. Apa engkau mengalami perubahan? Sebagai suami, apakah engkau menjadi imam yang benar dalam rumah tanggamu? Sebagai istri, apakah engkau menjadi penolong? Sebagai anak-anak, apakah kita menjaga hidup di dalam kekudusan? Ya, mari kita sungguh-sungguh berdoa saudara. Ya, supaya ibadah-ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Cukup 2 tahun gereja ditutup membuat kita introspeksi diri. Kenapa Tuhan izinkan itu? Ya, supaya kita semakin berbenah diri. Jangan menjadi gereja yang hanya suam-suam kuku. Ya, yang hanya memperhatikan bagaimana entertainnya kita bisa lebih terlihat baik, bagus. Kita memberi yang terbaik, tetapi esensi yang sesungguhnya adalah hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Apakah jemaat yang mendengar ya benar-benar dibangun hidupnya, atau kita cuma Tuhan tuh kan gak bisa ditipu, benar gak saudara? Ya kita mau hebat di sini gini-gini, maaf saya bicara keras buat pemusik dan WL singers di gereja. Ya kenapa? Kalau hidupmu belum diubahkan maka banyaklah berdoa. Karena saya melihat banyak saudara, orang habis di nightclub dia datang naik di mimbar. Kita tidak bisa main-main dengan Tuhan. 2 tahun semua berhenti biar kita introspeksi diri. Ya, ayo kita memberi yang terbaik. Sebagai pelayan Tuhan, worship leader, singer, kita wajib memberi persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Supaya pujian yang kita naikkan tuh mengubahkan orang. Ya, karena setan tuh gak pernah takut. Mau gereja rame, mau gereja nyanyi-nyanyi. Ya, jangan cuma sibuk dalam hal-hal yang lahiriah saja. Tapi mulai kita bangun manusia rohani kita. Ya, supaya gereja semakin bertumbuh ke arah yang benar. Banyak berdoa saudara. Ya, biar Tuhan sungguh-sungguh memberi kita kepekaan hari-hari ini. Kita sudah melihat keadaan zaman. Jangan merasa aman. Wah, corona udah selesai. Pandemi udah selesai. Yesus bilang di saat orang merasa aman, di saat itulah engkau harus berjaga-jaga. Karena waktu pandemi kemarin semua berdoa. Takut mati kan? Wah, rajin cari Tuhan. Nah, ini pandemi lewat kok aku gak mati ya? Berarti bisa buat dosa lagi nih. Selingkuh lagi bisa nih. Ya, jadi simpenan bisa nih. Sorry. Sering kali karena orang hanya berburu kekayaan, dia menghalalkan segala cara. Ya, bagi kita di sini terutama anak-anak muda yang wanita, ayo kita jaga hidup kita sungguh-sungguh. Supaya hidup kita jangan saya tuh ya hari-hari ini orang konseling, masa selingkuhan suami saya, ibu tahu singers di gereja bu. Coba saya mau buat apa kalau kayak begitu? Ya, kenapa bisa menjadi pelakor simpenan rela? Ya, kepengen dapat apartemen mewah, naik mobil mewah, pengen lah pakai perhiasan.
Tapi di mimbar dia bisa nyanyi, ngomong Tuhan haleluya. Ini benar-benar saudara, aduh sama sekali tidak menghormati Tuhan. Masih untung gak mati. Masih syukur gak mati. Hari-hari ini ayo kita rasakan hati Tuhan. Mari kita menjadi Kristen yang benar. Dimulai dari rumah tangga kita. Rasul Paulus bilang, karena itu kami berjerih payah. Kami berjuang untuk apa? Mendapatkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tidak semudah kita nyanyi lagu. Tetapi ada perjuangan hidup. Ketika daging ini akan memberontak, kita tekan daging kita. Bagaimana supaya Tuhan semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Ketika kita mau belajar menyalipkan keakuan dan kedagingan kita. Dan itu tidak mudah. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana ibadah yang sesungguhnya yang dapat memberikan jaminan untuk hari depan hari ini dan hari yang akan datang. Roma itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa ibadah yang sejati itu? Sorry, bukan waktu kita lompat-lompat di sini. Ya, dengan gaya kita nyanyi. Tuhan tidak melihat itu. Waktu kita mempersembahkan hidup yang kudus, tubuh ini loh, yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah, itu ibadah yang sejati. Di rumah engkau mempersembahkan tubuhmu, rasanya mau ngamuk sama suami, tapi Tuhan bilang persembahkan tubuhmu. Nggak jadi kita ngamuk. Suami rasanya mau marah, mau meledak sama istri, tapi engkau ingat, aku harus beribadah nih. Ibadah yang seperti apa? Mempersembahkan tubuh, aku nggak boleh marah. Engkau tekan keakuanmu, itu ibadah. Ya, kita di gedung ini kita lagi perayaan, ya, tetapi kehidupan kekristenan yang sesungguhnya waktu engkau keluar dari pintu gereja itu. Bagaimana hidupmu di luar sana? Ingat saudara, kitab Ibrani berkata di sekeliling kita tuh banyak saksi. Karena itu engkau harus berjuang. Siapa saksi hidup kita? Yang pertama Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi melihat hidup orang baik dan orang jahat. Semua dilihat. Yang kedua, siapa saksi kita? Ada malaikat. Yang ketiga siapa? Ada manusia di sekeliling kita. Yang keempat siapa? Setan. Setan bisa lihat kita enggak? Bisa. Saya kemarin baru melayani ada seseorang, dia itu dulu dia koma waktu kena COVID. Lalu sesak napas, dibawa ke rumah sakit, dia koma. Setelah koma itu ya dia mengalami mujizat sama Tuhan, tuh dia diangkat keluar dari dalam air, dia bilang, dan akhirnya dia hidup lagi karena Tuhan bilang belum waktunya kamu ada di sini. Waktu dia terangkat rasanya dari dalam air itu dia bisa napas, lalu dia sadar di rumah sakit. Tapi setelah itu ada kejadian aneh, dia bisa lihat-lihat setan. Ya, nah dia telepon saya, Bu, saya terganggu sekali, Bu. Ya, saya, aduh, sekarang itu saya di mana-mana tuh bisa lihat, kita tuh harus percaya setan tuh ada, makhluk halus itu ada. Tapi kuasa Tuhan tuh lebih besar. Ya, dia bilang, saya ke rumah sakit, itu di rumah sakit ramai sekali, Bu. Jadi mulai dari setan yang anak-anak kecil, sampai bentuknya kuntilanak lagi gendong bayi. Ya, itu mengganggu sekali. Ya, sampai dia bisa lihat kalau ada orang itu jalan lewat, dia bisa lihat ada roh apa yang mengikuti orang itu. Jadi dia bisa lihat kalau ada laki-laki diikuti sama, dia bilang saya melihat ada satu laki-laki diikuti sama setan berbentuk wanita setengah badan, tapi setengahnya lagi itu berbentuk katak, kodok. Saya bilang kalau di Alkitab itu kodok tuh roh kenajisan. Ya, tapi dia minta untuk, Bu, bisa nggak didoakan biar Tuhan menutup mata saya ini, jadi saya tidak bisa melihat. Saya bilang, iya kita berdoa, tapi kalau Tuhan juga mau pakai kamu, ya untuk bisa menjangkau jiwa juga lewat itu, nggak apa-apa. Jadi kamu lihat orang, kamu tahu roh apa yang mengikuti dia. Nah saudara, ya kalau orang yang memang ya dikasih karunia bisa melihat begitu, membedakan roh, ya melihat roh ini, itu ngeri. Dia bilang, Ibu ngeri loh Ibu, bener, itu setan itu benar-benar nyata, mengikuti orang-orang. Ya, jadi saya ketemu dia, saya bilang, kamu lihat di belakang saya apa? Ya saya kan siapa tahu juga ada yang mengikuti saya kan.
Dia bilang kalau saya lihat ibu di belakang ibu tuh terang, ada cahaya terang sekali. Berarti nggak ada setan? Ya enggak Bu, bener. Jadi dia kalau kemana-mana dia lihat orang langsung begini saudara, itu dia tahu. Ini orang ada yang mengikuti. Nah saya bilang ya kita berdoa ya, kita minta Tuhan tutup. Tapi kalau juga Tuhan tetap kasih kamu itu, pakailah itu untuk kamu bisa melayani orang. Langsung aja ngomong ke orang itu. Ya jadi bagus juga nih ya, saya kapan-kapan menjadi ngajak dia biar bisa dilihat. Ya jadi suami-suami yang suka selingkuh itu pasti diikuti roh kodok itu di belakang tuh. Biar langsung ketahuan kodoknya ya. Ya benar, ini alam roh tuh begitu. Saya bilang sama dia, iya itu ada memang yang begitu. Dia bilang masa saya ke Curug Bu, lihat di bawah air terjun itu. Tapi itu beda Bu, kalau kayak yang saya lihat di dunia-dunia begini tuh, ya setannya itu model kuntilanak, model ya tuyul-tuyul. Tapi ketika dia ke Curug itu makhluk yang berbentuk ada tanduk. Saya bilang itu roh teritorial, itu tingkatannya lebih tinggi lagi. Roh penguasa daerah setempat. Ya beda setannya Bu, ya memang. Ya jadi itu ada saudara, tapi kita kan yang nggak bisa lihat nggak lihat. Nah dia bilang, ya waktu itu juga saya ke sana itu ada setan perempuan yang mau ngikutin kita pulang. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya dia pergi hilang. Selalu dia dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, saksi kita yang berikutnya itu setan. Di alam roh saudara tidak bisa melihat, tapi setan bisa lihat saudara. Jadi apapun yang engkau buat, engkau di gereja mau nari-nari kayak apa, engkau main musik mau kayak apa hebatmu. Kalau engkau keluar di luar sana, engkau melakukan persinahan, kenajisan, setan ketawa. Ketawa gak setan? Ya ketawa lah. Biarin aja tuh, tiap minggu pelayanan. Tapi hidupnya kayak begitu. Malu gak kita? Malu gak bikin malu Tuhan di depannya setan? Benar makanya kitab Ibrani bilang, di sekelilingmu tuh banyak saksi. Makanya kita harus hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Supaya saksi-saksi ini melihat. Yang pertama mata Tuhan, yang kedua manusia, malaikat, ya, yang keempat setan. Setan tuh bisa lihat hidup kita. Ya, walaupun kita tidak semuanya bisa lihat setan, tapi kadang-kadang setan menjelma menjadi suami kita, menjadi istri. Makanya udah nggak bisa dibedakan mana setan mana suami. Tapi yang di sini enggak, suaminya semua baik, amin. Insya Allah. Ya, kita berdoa saudara, hidup sungguh-sungguh hari-hari ini dengan Tuhan. Kenapa? Tidak mudah perjuangan kita. Ya, semakin kesini firman Tuhan itu semakin ya kita harus belajar untuk melakukan sungguh-sungguh. Kita harus belajar untuk jangan sampai kedagingan kita ini kalah. Apalagi kita diburu dengan hal-hal hari-hari ini dunia menawarkan semakin banyak yang indah-indah. Dengan roh cinta uang hati-hati. Ya, dengan barang-barang bermerek kita seringkali tergoda. Ya, sehingga kita lupa. Ya, saya ini bersyukur saudara, saya dapat kasih karunia lah. Hanya saya ini cuma punya karunia menikmati tadi itu. Ya saking dapat karunia menikmati berlebihan itu semua orang beliin saya. Ya jadi kita berdoa, saya percaya ya saya diberkati Tuhan. Kami sangat diberkati Tuhan hari-hari ini. Ya dan lewat pelayanan yang kami lakukan di YouTube. Ya dan ketika kami diberkati, ya saya tidak mau menjadi orang yang takabur. Jadi kami menyisihkan berkat itu untuk membangun gereja di desa-desa. Dan saya tidak pernah cari dana, saya tidak pernah minta uang. Jadi kalau ada yang masuk di WA saudara, ngomong itu dari pelayanan Ibu Debbie Basir yang membangun. Jadi karena saya memang sering angkati video pembangunan gereja di desa, banyak orang yang sekarang ini memanfaatkan saudara ya. Mereka pakai nama saya untuk cari dana pembangunan. Saya tidak pernah cari dana. Tapi ya saya pun mengalami seringkali tantangan. Ya kami lagi membangun beberapa gereja. Total sudah 15 gereja di desa yang bisa kita bangun. Rasanya bahagia kalau bisa melihat mereka bisa beribadah. Jadi satu kali itu saya ditelepon saudara. Bu, saya kasih hadiah ibu ulang tahun ya. Ibu nanti ke Plaza Senayan tuh di LV ada, saya sudah titip sepatu.
Ibu pergi ke situ ambil aja, tinggal ambil. Ya namanya dikasih, masa saya nggak pakai ya saudara, ya saya ambil lah ya. Saya masuk ke sana, sampai di sana saya lihat-lihat tas lah ya. Namanya kita ini perempuan juga ya, masih ada keinginan mata. Jadi ketika saya lihat-lihat tas di situ, ya jiwa hedon saya berteriak. Saya suka ada satu tas saudara, lalu saya tanya ini berapa ya? Jadi petugasnya bilang 65 juta bu. Ada suara di hati saya gini, ambil aja. Sekali-sekali lah kamu, kan kamu juga nggak pernah beli barang mahal-mahal. Ambil aja lah. Iya kan sekali-sekali. Iya saya wah terjadi peperangan tuh di dalam toko itu. Ya ini saya cuma mau bersaksi supaya saudara itu mengerti lah ya. Terjadi peperangan antara jiwa hedon saya, keakuan saya. Ya nggak apa-apa lah kan, nggak pernah beli juga selama ini menabur gini-gini. Iyalah saya udah mau ambil kartu, saudara ATM udah mau suruh gesek. Tiba-tiba ada suara yang bisikin saya. Itu untuk bangun pastori di gereja, di desa. Itu udah jadi satu pastori loh. Beli semen, beli bata. Saya langsung terhenti saudara. Berdiam sejenak. Masa ndak boleh tuh Tuhan, aku sekali-sekali tok loh. Belum pernah loh, saya itu bisa beli loh, bukan gak bisa dan gak utang. Tapi Tuhan bilang jangan. Masih ada yang lebih membutuhkan daripada sekedar gayam. Saya batalin saudara, gak jadi dalam nama Yesus. Saya langsung bilang, mas gak jadi, itu sepatu aja mana, saya ambil udah dibayar kan, udah bu, ya udah saya pergi saudara. Ketemu anak-anak di mobil saya bilang, aduh mami hampir tergoda tadi setan. Mereka bilang, kenapa mam? Mau gesek beli tas berapa? 65 juta, anak saya serentak 3 teriak. Buat bangun gereja di desa. Saya bilang, iya itu juga tadi suara Roh Kudus yang bicara sama mami. Gak jadi. Saudara, itu yang dibilang aku semakin berkurang dan Tuhan semakin bertambah. Berat gak? Berat. Saya juga masih manusia. Saya pengen. Tapi seringkali waktu kita belajar menyalipkan daging, itu tidak enak. Waktu Tuhan percayakan engkau keuangan. Waktu Tuhan percayakan engkau sesuatu. Apakah kita nih bisa berdoa, kita benar-benar minta apa kehendak Tuhan? Beberapa hari ini WA itu masuk bu, kami sekarang sudah pengecoran, butuh biaya 64 juta. Kami sekarang sudah bangun plafon 50 juta. Kami sekarang sudah ini. Saya tutup mata, saya transfer. Padahal tuh coba kalau untuk beli tas. Bisa enggak? Banget. Dan kita kaya-kaya. Tapi setan lagi ngikuti kita di sini. Hati-hati saudara, seringkali kedagingan kita. Jadi kalau saudara lihat saya pakai apa-apa itu yang mahal, percayalah itu karunia menikmati. Ya itulah saudara, kalau saya gak memikirkan diri saya, ya Tuhanlah yang mikirin saya. Saya percaya ya, kita ngomong Tuhan semakin besar, aku semakin berkurang. Makanya tadi saya bilang tidak gampang nyanyi lagu itu. Ada air mata yang sering kali harus tercurah ketika kita mau mengalahkan kedagingan. Ketika kita mengalah terhadap suami, mengalah terhadap istri, waktu engkau difitnah. Berapa banyak kali kita terima fitnahan. Dan fitnahan itu gak pernah tanggung-tanggung. Seringkali orang yang gak kenal kita tuh bisa fitnah kita loh. Kenal aja kagak loh. Bisa fitnah loh. Tapi di saat itu Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Itu berat. Tapi itu yang dibilang Yesus semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Kita belajar saudara untuk mengalahkan daging hari-hari ini. Saya juga berdoa biar Tuhan tetap menjagai saya. Tidak berubah sampai kapanpun Tuhan datang. Tidak mudah, tapi waktu kita mau, Roh Kudus akan memampukan. Persembahkan hidup dikatakan di sana tadi. Ya, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Lalu ayat berikutnya, janganlah kamu
menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ibu-ibu waktu mau beli tas perlu juga berdoa, amin. Nggak ada amin ini. Saya tidak bisa melihat ekspresi saudara. Ada masker. Berdoa, tanya Tuhan, apakah ini Tuhan berkehendak? Bukan berarti ketika kita diberi kekayaan kita bebas melakukan untuk apapun yang kita mau. Tanya, apakah Tuhan engkau berkenan dengan hal ini? Ya, perlu. Sekalipun kita tuh kepengen ada sesuatu mungkin. Tapi ketika Tuhan menegur, entah itu lewat pendeta, lewat orang lain, lewat saudara, lewat siapapun, engkau harus punya kerendahan hati berkata, iya Tuhan, saya mau nurut apa yang Tuhan mau. Ya, kenapa? Karena dikatakan jangan engkau menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kalau ingat saya yang lama, manusia lama saya tuh enggak kayak begini, saudara. Saudara bayangkan dulu sebelum bertobat, saya pelatih senam aerobik. Saya muslim, saya tidak mengenal Tuhan. Kalau orang pelatih senam aerobik itu tuh hidupnya udah kayak apa, saudara saya dulu. Ya, udah hedonnya apanya semua. Tetapi ketika saya bertumbuh mengenal Yesus, firman membaharui akal budi kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga apa? Kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam segala hal kita ini harus bisa bedakan, ini kehendak Tuhan apa bukan. Waktu saudara mau berantem di rumah, tanya dulu, saya mau berantem, ini kehendak Tuhan apa bukan ya? Hello? Maka jangan cuma pinter di gereja. Ya, banyak orang di gereja pinter, nyanyi bahasa roh. Di rumah juga bahasa, enggak tahu bahasa roh jahat. Di gereja gaya sok bahasa roh kudus, tapi di rumah bahasa roh jahat, ngapain? Apakah seperti itu hidup kekristenan yang Tuhan mau? Kita harus bisa bedakan mana kehendak Allah, apa yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Dan Rasul Paulus bilang, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Seringkali kita jatuh dalam masalah karena pikirannya itu terlalu tinggi. Ya, terlalu muluk-muluk. Syukuri apa yang di depanmu, tetaplah bekerja, tetaplah berusaha, nggak usah pikir yang terlalu tinggi bikin stres. Ya, arahkanlah pikiranmu pada perkara-perkara yang sederhana, di mana Tuhan ada di sana. Makanya saya selalu bilang, kenapa banyak hidup manusia itu tertekan? Ingat ya, hukum fisika berkata tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Makin banyak gaya, makin banyak. Bilang kanan kirimu, jangan banyak gaya biar gak banyak tekanan. Ya, kebanyakan gaya, kebanyakan tekanan. Mari saudara kita mengerti arti hidup yang sesungguhnya adalah kita mempersembahkan hidup kita yang kudus, yang hidup tubuh ini yang berkenan kepada Allah, itu ibadah yang sejati. Saya pengen kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, ku tahu hidupku adalah penyembahan.